Kabupaten Biren adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Biren merupakan kecamatan sekaligus pusat pemerintahan di kabupaten tersebut. Selain dijuluki sebagai kota juang, Biren juga disebut dengan kota santri, yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. Siang itu Kamis 1 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, Usman 62 tahun dan Nur Lelawati 58 tahun istrinya baru saja tiba di rumah setelah dari pagi mereka berdua pergi ke sawah. Karena kebetulan hari itu mereka mulai memanen padi setelah beberapa bulan masa tanam. Tapi ketika sampai di rumah mereka yang beralamat di Desa Gedong Alu, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Biren, Aceh, suasana tampak sepi, tak ada suara apapun dari dalam rumah. Padahal biasanya putri mereka, Siti Alia Humaira, terdengar memutar musik dari kamarnya atau nonton televisi di ruang keluarga. Tapi siang itu seolah memang ada yang tak biasa. Sekitar setengah jam kemudian, atau sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, Nur Lelawati kemudian beranjak menuju kamar Alia setelah ia sempat menunaikan sholat duhur lebih dulu. Ia teringat anak gadisnya itu belum tampak keluar kamar untuk sholat duhur. Karena itu Nur Lela berniat membangunkan Alia. Ia mengira sang putri ketiduran. Namun begitu masuk kamar Alia, betapa terkejutnya wanita parubaya itu kala mendapati anak gadisnya itu sudah terbujur kaku di atas tempat tidurnya. Sambil berteriak meminta tolong, Nur Lela pun menangis histeris meratapi nasib sang anak gadis. Mendengar itu Usman sang suami bergegas menuju kamar itu melihat apa yang terjadi. Tak berbeda dari sang istri, Usman pun sangat terkejut ketika mendapati putrinya sudah tak bernyawa. Ada bekas memar dan goresan di lehernya, serta mulut dan hidung mengeluarkan darah. Di siang itu tak ada angin ataupun hujan. Kabar kematian Alia Humaira ini pun bak petri yang mengejutkan semua orang. Merasa kematian anaknya tak wajar, keluarga pun melaporkan kepada pihak kepolisian setempat. Sementara jenazah mahasiswi itu dibawa ke Rumah Sakit Dr. Fauzia guna dilakukan autopsi. Siti Alia Humaira adalah seorang gadis yang tahun ini telah genap berusia 21 tahun. Anak kedua dari pasangan suami istri Usman dan Nur Lelawati. Sementara seorang abangnya bekerja di luar kota Biren. Keluarga mereka ini tinggal di sebuah rumah sederhana di Desa Gedong Alu, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Biren, Aceh. Tapi walaupun hanya putri keluarga petani, Alia termasuk beruntung, berhasil menempuh pendidikan hingga ke tingkat tinggi, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh, atau biasa disebut UMAH, mengambil S1 Prodi Ilmu Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan. Sosoknya dikenal sebagai pribadi yang cantik, manis, santun, ramah, serta tidak neko-neko. Biasanya, saat kedua orang tuanya pergi ke sawah, Alia yang bertugas mengurus rumah sebelum berangkat kuliah. Pribadinya yang santun dan penurut tentu sangat disayangi oleh orang tuanya. Hingga peristiwa naas yang menimpa mahasiswi itu membuat keluarga, kerabat maupun tetangganya merasa sangat kehilangan juga prihatin. Semua orang tak menyangka Alia akan bernasib setragis itu. Tim reskrim dari Polres Biren bersama tim identifikasi segera mendatangi TKP setelah menerima laporan adanya peristiwa tersebut. Usai dilakukan olah TKP dan memeriksa kondisi korban, petugas menyimpulkan bahwa kematian gadis 21 tahun itu karena telah menjadi korban pembunuhan. Karena ada beberapa barang milik korban yang hilang, awalnya muncul beberapa spekulasi yang sempat menyebar luas di masyarakat. Ada yang menduga Alia menjadi korban perampokan, ada pula yang berspekulasi gadis itu mungkin dihabisi oleh mantan pacarnya yang dendam. Tapi tim penyidik dari Polres Biren yang melakukan penyelidikan mengumpulkan barang bukti serta memintai keterangan dari beberapa saksi, kemudian menemukan petunjuk pada sosok terduga pelaku. Kurang dari 24 jam, tepatnya keesokan harinya Jumat pagi 2 Agustus 2024 sekitar pukul 8.30, tersangka berhasil ditangkap di Desa Mose, Kecamatan Kota Blang, Kabupaten Biren. Saat itu tersangka, seorang pria berinisial RJ, berusia 35 tahun sedang berjalan kaki di jalanan desa itu. Namun ketika akan ditangkap,
Rupanya ada gelagat hendak melarikan diri. Karena itu petugas melumpuhkannya dengan menghadiahinya sebutir timah panas di salah satu kakinya. RJ berusia 35 tahun adalah seorang pria lajang, warga desa Mose, Kecamatan Kota Blang, Kabupaten Biren. Dari hasil penelusuran polisi, RJ ternyata adalah seorang residivis yang pernah terjerat kasus narkoba. Ia bebas pada tahun 2016 silam. Sementara itu dari pengakuan tersangka juga keterangan para saksi, antara RJ dengan Alia sebenarnya tidak ada hubungan istimewa. Mereka hanya kenal biasa saja, belum lama juga, baru beberapa minggu sebelum kejadian. RJ ini konon sering datang main ke rumah kakaknya, yang kebetulan tetangga Alia. Rumah kakak RJ tepatnya terletak di belakang rumah Alia, hanya berjarak sekitar 100 meter saja. Kepribadian Alia yang cantik dan kalem ternyata sempat menarik perhatian RJ dan membuatnya jatuh hati. Rupanya pria ini, meskipun belum lama mengenal, sudah pernah mencoba mengutarakan cinta, tapi ditolak oleh Alia. Meskipun kecewa, namun RJ sebenarnya sudah berusaha menerima. Hanya saja dari pengakuan tersangka ini, beberapa hari sebelum kejadian, ia dibuat sakit hati oleh mahasiswi keperawatan itu. Lantaran ia berniat meminjam motor milik korban, tidak diizinkan. Sejak itulah RJ mengaku sakit hati dan sangat membenci Alia. Ia merasa terhina karena tidak dipercayai oleh korban. Hingga muncul niatnya dalam hati untuk menghabisi gadis tetangga kakaknya itu. Mulailah RJ mengawasi gerak-geriknya serta mengintai situasi rumah korban. Akhirnya pada Kamis pagi sekitar pukul 8.30 di hari kejadian, RJ yang sudah mengintai ini pun meyakini kesempatannya telah datang. Dilihatnya rumah korban tampak sepi, sementara pintu rumah dalam keadaan terbuka. Melihat itu RJ langsung menyelinap masuk, yang kemudian mendapati Alia sedang tiduran di kamarnya. Saat itulah RJ langsung mendekati korban, dibekapnya dengan bantal sambil dipukul ke arah wajahnya, berkali-kali hingga lemas meregang nyawa. Sebelum meninggalkan TKP, RJ sempat mengambil dompet dan ponsel milik Alia. Dari tangan pelaku polisi berhasil menyita beberapa barang bukti, yakni berupa sebuah dompet, uang tunai Rp1.200.000, dan HP Oppo warna hitam milik korban. Akibat ulahnya ini, RJ dijerat dengan pasal 340, junto pasal 339 dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau maksimal hukuman penjara selama 20 tahun. Walah, sudah pernah dipenjara, tapi nggak kapok juga. Jangan ditiru ya sahabat, mari kita ambil saja pembelajaran dari kasus ini. Terima kasih waktunya, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Jaga diri ya semuanya, see you.